Setelah diktator Francisco Franco tiada, negara Spanyol mengalami masa-masa sulit selain krisis ekonomi. Terjadi percobaan kudeta yang gagal pada 23 Februari 1981 membuat negara ini bak bom waktu yang siap meledak. Pada tanggal 23 Mei tahun 1981, tepatnya pada pukul 9.05 di Plaza de Catalunya, Barcelona, terlihat seorang pria berbaju biru yang langsung menarik semua kelompoknya untuk melakukan aksi perampokan. ¡Sal de ahí! Vamos, coño. Tú, dame ese cigarro, por favor. Muchísimas gracias. Es la planta de abajo, quiero a todo el mundo aquí, en el centro. Tú. Kejadian itu sontak mengundang para polisi yang berjaga di sekitaran bank, dan agar semua sandera bisa diatur, para perampok mengancam mereka, memerintahkan mereka agar mau mengikuti perintahnya. Agar para polisi gak nekat memasuki bank itu, para perampok pun menembaki mereka. Dan itulah awal dari sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, Bank Under Siege. Di sisi lain, kita diperkenalkan seorang wanita bernama Maider yang lagi melihat sebuah tayangan di televisi yang menayangkan bahwa hari itu menandai 3 bulan peristiwa kudeta yang gagal dan dipimpin oleh seorang letnan kolonel yang bernama Antonio Tejero. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la paz. Di samping Maider terdapat seorang pria bernama Bernie yang doyan minum-minum minuman keras setelah orang tercintanya tiada. Gak lama kemudian Maider dipanggil untuk masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan pimpinan redaksi yang bernama Isabel. Ternyata maksud Maider datang ke tempat itu gak lain hanya ingin melamar sebagai seorang jurnalis. Encantada. Un placer. Siéntate, por favor. Atas beberapa artikel yang Maider kirimkan, Isabel begitu tertarik karena Maider punya ciri khasnya tersendiri. Selain itu, kini negara Spanyol yang lagi dilanda kekacauan di mana-mana membuat Isabel membutuhkan orang seperti Maider. Kembali ke depan Bank Sentral Plaza de Catalunya, yang mana kali ini terlihat seorang wanita yang tergesa-gesa memasuki bilik telepon dan menyelipkan sebuah surat di bawah buku telepon. Setelah itu si wanita menghubungi kantor wartawan yang tanpa diduga tersambung dengan Maider. Pada kesempatan itulah si wanita berkata kalau dia merupakan bagian dari para perampok, dan maksud si wanita menghubunginya gak lain ingin memberikan beberapa tuntutan untuk pembebasan sandera, dan tuntutan tersebut dia simpan di bawah buku telepon umum yang dekat dengan bank. Mendengar hal itu, Maider bergegas memberitahukan itu pada Isabel, tapi karena Isabel gak ada di ruangannya, Maider minta Bernie, si ahli fotografi, agar menemaninya pergi ke Bank Sentral Plaza karena para perampok minta mereka menyebarkan tuntutan pada media. Sementara dalam bank, pimpinan perampok yang dipanggil dengan sebutan nomor 1 meminta beberapa sandera agar mau diam di depan jendela. Hal itu dilakukan nomor 1 agar polisi gak mengetahui keadaan di dalam dan pasti gak akan berani menembak mereka. Rapidito. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Todo el mundo abajo y al suelo! ¡Al suelo! Kemudian nomor 1 membawa seorang rekan dekatnya, yaitu nomor 2, untuk membuka brankas besar dan mengambil isi dari kotak deposito bernomor 156. Tampaknya mereka ditugaskan oleh seseorang untuk mengambil isi dari kotak deposit itu. Sesaat kemudian Bernie dan Maider tiba di lokasi kejadian dan berusaha ke telepon umum mengambil surat yang diletakkan si pelaku. Saat surat itu dibuka, mereka melihat isi dari surat tersebut adalah para perampok yang meminta kebebasan Tejero dan pesawat untuk kabur. Setelah surat difoto oleh Bernie, mereka berdua segera menghampiri komisaris polisi yang bernama Paco untuk memberikan surat tersebut. Me dijo que estaban asaltando el Banco Central y que había un sobre en una cabina con las condiciones de los asaltantes. Khawatir jika para perampok berasal dari pasukan Garda Sipil, Paco meminta Maider dan Bernie agar gak membocorkan isi surat itu dalam waktu 1 jam ke depan. Sebagai imbalan, Paco akan memberi mereka informasi penting untuk dimunculkan di surat kabar nanti.
Paco pun kemudian memberikan surat itu pada gubernur dan dari percakapan mereka kita bisa tahu kalau ada 300 orang lebih yang disandra oleh para perampok. Merasa gak punya wewenang, sang gubernur pun menghubungi Perdana Menteri dan mengirimkan surat tersebut. Autonómica y la entrada de España en la Alianza Atlántica. Untuk membersihkan Spanyol dari banyak hal kotor dan mengakhiri terorisme sayap kiri, para perampok menuntut agar mereka mematuhi permintaan berikut yang terdiri dari bebaskan 4 pahlawan militer 23 Februari yaitu Letnan Pedro, Kolonel San Martin, Jenderal Torres, dan Letkol Antonio Tejero dalam 72 jam ke depan. Gak hanya itu aja, para perampok meminta pesawat untuk menjamin pelarian mereka. Jika tuntutan gak ditanggapi untuk dipertimbangkan dalam 71 jam, para perampok terpaksa akan mengeksekusi 10 sandera tiap 1 jam, dan jika aparat mencoba memasuki bank, para perampok akan meledakkan bank bersama semua sandera. Singkat cerita, Maider menghampiri lagi Paco untuk menanyakan siapakah para perampok itu. Sayangnya karena Maider terus-menerus bertanya, Paco minta anak buahnya agar mengurung Maider dan Bernie dalam mobil tahanan untuk sementara waktu. Beberapa waktu kemudian dalam bank yang terletak tepat di seberang bank sentral, Paco dan sang gubernur meminta anak buahnya menghubungi unit pasukan khusus dan ambulan. Setelah mendapat sebuah alat perekam, Paco menghubungi para perampok melalui nomor telepon bank sentral. ¿Dónde coño está? Bueno, señores, estamos de vuelta. Sebelum nomor 1 mengangkat teleponnya, seorang pria tua berkacamata minta izin untuk pergi ke toilet. Tanpa memperdulikan hal itu, nomor 1 pun menyuruh nomor 2 agar mengantarkan pria tua itu. Saat Paco mencoba memancing nomor 1 agar dia mau bekerja sama dan mengatakan identitas aslinya, sang gubernur yang ketakutan malah menyuruh Paco agar terus menanyai nomor 1 perihal identitasnya. Rehenes, ¿cuántas personas hay ahí dentro? Que aquí hay muchas vidas en juego. Dalam percakapan itu, nomor 1 berkata kalau dia akan membebaskan 50 sandera yang akan ditukar dengan makanan dan juga tembakau ditambah 1 mobil ambulan. Nomor 1 juga minta palang merah yang mengantarkan makanannya. Karena percakapan mereka yang panjang lebar, gubernur yang lagi ketar-ketir malah masuk ke dalam obrolan meminta nomor 1 mengidentifikasikan dirinya. Tindakan bodoh sang gubernur pun sontak membuat nomor 1 marah besar dan mengakhiri komunikasi mereka. Eso ha sido una estupidez. Scene pun berpindah pada Bernie dan Maider yang lagi mencari cara agar mereka bisa keluar dari mobil itu. Di sanalah Bernie yang melihat sebuah bekas luka bakar di tangan Maider mengatakan bela sungkawanya atas kematian ayah Maider yang ternyata merupakan rekan dari Bernie. Ternyata di balik wajahnya yang baik-baik aja, Maider punya kisah kelam di mana sang ayah beberapa tahun lalu tewas akibat sebuah bom yang diletakkan seseorang di bawah mobilnya. Dalam peristiwa tragis itu, Maider mencoba untuk menyelamatkan ayahnya yang terbakar dalam mobil. Tapi sangat disayangkan karena api yang semakin membesar dan Maider hanya seorang diri, dia harus menelan pil pahit bahwa sang ayah harus tewas secara mengenaskan. Perdona, ¿tienes fuego? Di luar bank terlihat wanita yang sebelumnya menyelipkan surat di bawah buku telepon kembali datang dan menghampiri salah seorang wartawan untuk mendapat informasi. Setelah itu si wanita menghubungi kantor radio nasional dan menjelaskan kalau pihak berwenang mencoba menyembunyikan tujuan daripada tindakan mereka yang bukan merupakan perampokan biasa. Voy a seleccionar a los que salís fuera. Número 5 y número 6. Di waktu yang sama, nomor 1 mengumpulkan beberapa orang tua dan juga orang yang penyakitan untuk dipisahkan karena mereka akan dibebaskan. Agar membuat takut para polisi dan juga sandera, nomor 1 sengaja menembak kaki seorang pemuda dan menyumbat lukanya agar ambulan pesanan mereka segera datang.
Suara tembakan yang terdengar cukup keras sampai keluar bank membuat para polisi bersiap siaga di depan bank jika situasi yang buruk akan terjadi. Kesempatan itu pun digunakan Maider diam-diam untuk membuka kunci dan keluar dari dalam mobil. Gak lama kemudian Paco tampaknya memenuhi permintaan nomor 1 yang dimana kali ini terlihat palang merah membawa makanan pesanan mereka dan udah siap. Di depan bank juga terlihat 1 unit ambulan sesuai pesanan para perampok. Melihat hal itu, nomor 1 meminta seorang pria sekaligus direktur bank yang bernama Raymond untuk ikut dengannya. Ternyata Raymond sengaja dijadikan tameng oleh nomor 1 agar dia bisa melihat situasi di luar bank sekaligus membebaskan sebagian sandera. Sedangkan di atap sebuah bangunan terlihat Bernie rela membayar pada si pemilik bangunan agar dia dan Maider bisa mengetahui situasi dengan cara seksama dan mendapat gambar yang bagus. Gak ingin terjadi baku tembak yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, para petugas yang berjaga gak diperbolehkan menembak para perampok. Setelah mendapat apa yang mereka mau, nomor 1 kembali masuk sembari menyandra Raymond dan menutup pintu bank. Ha salido uno de ellos. Belum juga mereka berdua memberikan informasi yang mereka dapat pada Isabel, terdengar suara dari radio yang menjelaskan isi dari surat tersebut. Ya, itu semua adalah tindakan si wanita bagian dari para perampok sebelumnya yang sengaja menelepon kantor siaran radio. Rosario, el general Pajuelo. ¿Quién? El jefe de zona de la... Sementara itu, di sisi lain, Paco dan sang gubernur dihampiri oleh kepala bagian Garda Sipil bernama Jenderal Pajuelo. Dengan beberapa sandera yang terbebas, Paco berjanji akan mengetahui identitas para perampok itu dan memberikannya pada Pajuelo. ¿Pasando? Las radios están contando las peticiones de los secuestradores. No creo que sean guardias civiles. Tapi saat Paco baru aja akan menanyai beberapa sandera, mereka dibuat kaget oleh para pendemo pihak dari Antonio Tejero yang menginginkan orang itu dibebaskan. Ternyata itulah maksud lain dari si wanita agar para masyarakat yang pro pada mereka membuat kerusuhan di depan bank agar situasi semakin kacau. Merasa telah dicurangi, Bernie dan Maider kembali menghampiri Paco untuk menagih janji. Di sanalah Paco memberikan kartu namanya dan berkata kalau dia akan memberikan informasi rahasia jika telah mendapat informasi tambahan dari para sandera. Tiene fama de león y de liante. Di waktu yang sama, Jenderal Pajuelo yang mendengar suara percakapan Paco dan para perampok menyimpulkan kalau suara tersebut adalah suara dari seorang pria bernama Gil Sanchez, lebih tepatnya adalah Kapten Sanchez Valiente yang waktu itu bersama Antonio Tejero di Kongres 23 Februari. Dan usut punya usut, keesokan harinya Sanchez menghilang tanpa jejak hingga saat ini. Beberapa waktu kemudian, Maider dan Bernie akhirnya tiba di kantor dan dimarahi oleh Isabel karena mereka ketinggalan berita. Sebelum Isabel marah besar, mereka berdua mengatakan kalau mereka punya foto dari surat yang diberikan para perampok. Maider, recopila teletipos y las reacciones que vayan saliendo. 1 jam dari itu, seorang jenderal dari divisi lain yang telah mendapat informasi menghampiri Perdana Menteri dan berkata kalau para pelaku adalah anggota dari Garda Sipil. Untuk menanggulangi masalah itu, dia telah memerintahkan inspeksi untuk semua personil bersenjata di semua stasiun pangkalan karena orang yang mereka hadapi, menurut Pajuelo, adalah Kapten Sanchez Valiente. Di sisi lain, nomor 1 bersama kelompoknya sangat senang karena mereka pada akhirnya berhasil meraup uang senilai 800 juta peseta atau sekitar 84 miliar rupiah. Ternyata mereka berniat untuk melarikan diri dengan cara membobol sebuah tembok yang menuju solokan bawah tanah. Meski temboknya keras sekali, tapi para anak buah nomor 1 mengatakan kalau mereka pasti bisa membobol tembok itu.
Sejenak kita flashback pada 3 bulan sebelum penyerangan bank, tepatnya 23 Februari 1981, di mana saat itu terjadi penyanderaan di Kongres yang dibuat oleh sekelompok tentara yang menyerbu aula dan menculik Perdana Menteri yang kini menguasai gedung sekaligus berlindung di sana. Karena situasi yang gak stabil, pihak berwenang menyarankan para warga dan masyarakat sekitar untuk tetap berlindung di tempat yang aman. Dalam rangka menanggulangi masalah itu, jenderal yang kita lihat tadi yang menemui Perdana Menteri yaitu Jenderal Amburu Topete menemui Letkol Antonio Tejeiro selaku pimpinan aksi kudeta. Pada kesempatan itu Jenderal Topete meminta mereka untuk menghentikan kegilaan ini dan menyerahkan diri, tapi karena Tejeiro gak bisa diajak kerjasama, Jenderal Topete pun pergi dari tempat itu. Setelah kepergian Topete, rekan Tejeiro yang kita sebut aja siapa ya? Nah, ini aja, Amang aja lah ya, sesuai request dari Bradku yang satu ini, menanyakan bagaimana nasib dari dokumen rahasia mereka jika armada gak muncul. Di sini bila mana armada gak muncul, Tejeiro menyuruh Amang untuk menaruh koper berisi berkas tersebut dalam brankas dan kabur ke luar negeri. Kembali ke masa sekarang di mana kali ini Bernie dan Maider berniat menagih janji yang Paco katakan beberapa jam lalu. Karena Paco gak ada di situ, Maider yang mendengar dari suara radio kalau terdapat para sandera yang bebas dan dilarikan ke rumah sakit, mengajak Bernie untuk pergi ke sana menanyai beberapa sandera. Dan seperti dugaan kita, terlihat Paco kini lagi menanyai seorang sandera yang terkena luka tembak di kaki untuk memberi keterangan tentang para perampok. Dari orang tersebut, Paco mendapat informasi kalau para perampok berkomunikasi dengan nama samaran yang terdiri dari nomor, ya kayak nomor 1, 2, 3 gitu, Brad. Muchas gracias. Gracias. Dikarenakan informasi yang dia dapat masih kurang, Paco menghampiri lagi 2 orang sandera yang telah bebas untuk menanyakan apakah yang mereka tahu tentang para perampok. Dari para sandera itu, Paco mendapat informasi kalau para perampok memakai sepatu Hakuba yang bersih dan sedangkan sisanya memakai sepatu kotor. Ditambah juga nomor 1 selaku pimpinan para perampok merokok tembakau cerah. Gak lama kemudian, Paco yang melihat kalau Maider ada di sana untuk menagih janjinya menjelaskan bahwa sepertinya menurut Paco para perampok itu bukanlah garda sipil melainkan warga biasa karena dari pakaian dan senjata yang mereka pakai. Sedangkan isi surat tentang Tejeiro adalah sebuah tipuan untuk mengulur waktu. Di dalam bank, para perampok yang melihat kalau pihak berwenang mengerahkan beberapa sniper menyuruh kelompoknya agar menjauh dari jendela. Gak lama kemudian pihak pemerintah menghubungi bank yang saat itu nomor 1 sengaja menyuruh Raymond untuk mengangkat telepon itu. Dígame. Buenos días, Capitán Sánchez Valiente. Mengetahui yang menghubungi mereka bukanlah Paco atau gubernur, nomor 1 mengancam pihak pemerintah agar segera memenuhi kesepakatan. Meski mereka belum tahu itu adalah Kapten Sanchez atau bukan, mereka berencana terlebih dulu menghubungi Letkol Tejeiro agar dapat memastikan informasi lebih lanjut. Seperti dugaan Paco, dengan tegas Letkol Tejeiro berkata kalau mereka berempat gak ada kaitannya dengan kasus perampokan itu. Tejeiro juga berhak menuntut karena namanya yang digunakan secara semena-mena dalam aksi perampokan. Ditambah lagi Tejeiro menolak keras segala upaya untuk membebaskan dirinya. Beberapa jam kemudian, 2 anak buah nomor 1 yang bertugas untuk membobol tembok sangat kecapean karena tembok itu adalah tembok bebatuan. Setelah memastikan dari denah biru yang mereka dapat kalau tembok tersebut benar menyambung ke solokan, nomor 1 memaksa mereka untuk membuat lubang bagaimanapun caranya. ¿Qué pasa? Gak lama dari itu Maider dan Bernie tiba di depan bank dan mendapat informasi dari rekannya kalau Kapten Garda Sipil yaitu Sanchez adalah pemimpin dari para perampok itu. Di tengah percakapan mereka, Topete datang bersama para anak buahnya.
Melihat Isabel ada di sana, mereka berdua segera menghampiri wanita itu dan menjelaskan kalau menurut para polisi, perampok itu bukanlah garda sipil, melainkan para perampok biasa yang sengaja membuang waktu kepolisian agar bisa melarikan diri. Demi penyidikan mereka, Bernie dan Maider pun meminta izin pada Isabel untuk mencari informasi lebih dalam lagi. Se llaman entre ellos por números, exactamente igual que los que... Di sisi lain, Paco mencoba menjelaskan kalau mereka semua telah ditipu sebab menurut informasi yang dia dapat, para perampok itu hanyalah perampok biasa yang bukan dari garda sipil ataupun pasukan khusus militer. Sayangnya perkataan Paco dibantah begitu aja oleh pihak pemerintah yang yakin kalau para perampok berasal dari garda sipil. 3 jam kemudian, Pajuelo menghubungi nomor 1 dan berkata kalau Tejero gak ada kaitannya dengan aksi perampokan mereka. Tejero juga menolak untuk dibebaskan dan jika nomor 1 gak percaya, mereka bisa menghubunginya sekarang. Setelah menutup teleponnya, nomor 1 yang merasa kalau mereka telah dijebak seketika emosi. Di luar gedung, Bernie yang melihat salah seorang penjaga menunjuk ke arah restoran yang berada dekat dengan mereka mengajak Maider untuk memasuki restoran itu. Dan benar aja, gak lama dari itu Pajuelo bersama para petinggi datang memasuki restoran. Maider yang gak mau menyia-nyiakan kesempatan pun pergi minta izin ke toilet yang berada di dekat para petinggi itu. Di sanalah Maider mengetahui kalau sebagian dari mereka punya pendapat yang berbeda tentang cara menangani aksi perampokan kali ini. Hay que agotar la vía negociadora. Sementara dalam bank, para perampok tampak kesal karena bor terakhir yang mereka pakai lagi dan lagi rusak dan belum bisa menjebol dinding. Disitulah nomor 1 yang yakin kalau cetak biru yang mereka dapat adalah palsu dan mereka telah dijebak. ¿Qué hacemos ahora, José? Atas hal itulah sempat terjadi ketegangan antara para perampok, tapi untungnya sebelum salah satu dari mereka ada yang tewas, nomor 2 dan yang lain bisa menenangkan kelompoknya dan lebih memilih untuk mencari cara lain agar mereka bisa keluar dari bank tanpa diketahui. Eso es lo que pasa. Sesaat kemudian, presiden bank yang mereka rampok menghubungi mereka untuk menanyakan berapa banyak uang yang berhasil diraup oleh para perampok. Dengan itu nomor 1 yang emosi berterus terang kalau dia punya 200 orang sandera di sini, tapi kenapa si presiden bank malah lebih mengkhawatirkan uang yang ada dalam brankas bukannya mencari cara menyelamatkan sandera? Vamos a ver. Kemudian nomor 1 memerintahkan nomor 7, 8, dan 9 agar membawa semua uang yang mereka dapat ke tengah ruangan. Sedangkan di lain sisi, Paco menghampiri informan rahasianya yang disebut si Mata 1, dan dari perkataan si Mata 1, Paco mengetahui kalau para perampok itu sepertinya berhubungan dengan si pemilik bar bodega yang bernama Ortez. Karena beberapa hari lalu si Mata 1 mendengar percakapan mereka yang bertuju pada pembebasan Tejero. Dan gak hanya itu aja, si Mata 1 mengatakan kalau Ortez punya rekan wanita yang dijuluki si Keriting. 12 jam kemudian, Paco menghampiri Maider yang masih ada di sekitaran bank, dan di sana Maider yang penasaran kenapa Bernie menganggap dirinya seperti anaknya sendiri menanyakan hal itu. Ternyata sebenarnya Bernie punya seorang anak perempuan yang beberapa waktu lalu meninggal akibat overdosis, dan kebetulan anak Bernie seumuran percis dengan Maider. Karena hal itulah Bernie selalu menganggap Maider sebagai anaknya sendiri meski mereka baru kenal. Kembali ke dalam bank di mana saat itu nomor 1 bersama kelompoknya berhasil mengumpulkan semua uang yang mereka dapat bernilai 800 juta peseta atau sekitar 84 miliar rupiah. Melihat hal itu, nomor 1 kembali menghubungi para petinggi untuk berbicara dengan menteri. Tapi di sini Topete yang telah mendapat wewenang berkata pada nomor 1 kalau Perdana Menteri telah menyerahkan semua keputusan padanya. Pues escúcheme bien, general, porque empiezo a estar un poco cansado.
Dalam percakapan itu, nomor 1 meminta Topete membawakan mereka pesawat. Jika mereka gak mau menuruti permintaannya, nomor 1 akan membunuh semua sandera dan akan membakar uangnya. Dan apapun yang terjadi, nomor 1 akan terus maju hingga titik darah penghabisan. Setelah itu nomor 1 mengumpulkan semua kelompoknya dan mencari jalan keluar lain karena mereka telah dijebak. Disitulah sebagian kelompoknya menyarankan agar mereka menyerahkan diri aja karena kalau pasukan khusus masuk mereka semua akan mati. Menarik kesimpulan, nomor 1 mengatakan selagi mereka punya sandera mereka bisa membuat keputusan dan demi bisa kabur membawa semua uang-uang itu, nomor 1 menyuruh kelompoknya agar bertahan. Tranquila, señora. Ya verá cómo todo se arregla. Sesaat kemudian Raymond minta izin pada nomor 1 untuk menghubungi keluarganya agar anak dan istri Raymond gak khawatir. Disinilah nomor 1 menyuruh semua tawanan untuk berbaris dan menghubungi keluarga mereka. Sebab jika keluarga mereka tahu bahwa anggota keluarganya lagi disandra, mereka akan meminta si polisi untuk memenuhi permintaan para perampok yang membuat keuntungan bagi para perampok itu agar bisa kabur dengan mudah. Di waktu yang bersamaan, Maider menyerahkan artikel yang baru aja dia buat pada Isabel untuk diterbitkan di surat kabar. Setelah memeriksa isi dari artikel tersebut, Isabel menyuruh Maider untuk menyerahkan artikel itu ke tempat pracetak. Gracias a ti. Akhirnya tanpa diduga, beberapa pasukan militer diterjunkan ke dalam terowongan untuk memastikan para perampok itu gak bisa kabur melarikan diri. Dari percakapan mereka kita bisa tahu kalau sepertinya kelompok nomor 1 itu sengaja dijebak oleh seseorang. Hal itu bisa dibuktikan karena ternyata tembok atau dinding bank yang sulit untuk dijebol. Atas hal itu, para petinggi berniat memasukkan para pasukan khusus melalui jalur atap. El presidente no va a estar dispuesto a asumir semejante riesgo. Atas informasi yang dia dapatkan dari si Mata 1, Paco bersama kelompoknya datang ke bar milik Ortez untuk menginterogasinya. Pada kesempatan itulah Paco meminta keterangan Ortez tentang sosok si Keriting. Karena terus-menerus diancam, Ortez menjelaskan kalau si Keriting merupakan seorang wanita berambut hitam yang sangat cantik dan sesekali gadis cantik itu ke barnya hanya untuk meminum segelas atau 2 gelas amer. Merasa Ortez masih punya informasi lain, Ortez pun dibawa oleh Paco ke kantor polisi. Beberapa waktu kemudian terlihat Letnan Kolonel Manglano, pengarah baru CESID, ya semacam kesatuan pasukan khusus gitu Brad, menyarankan pada petinggi untuk memasang sebuah perangkap. Manglano menjamin kalau jika mereka melakukan itu, keadaan akan berubah dan caranya mereka akan berpura-pura memenuhi kesepakatan di mana para perampok diberi 2 mobil bus untuk mengangkut para sandera. Saat para perampok itu sibuk membebaskan para sandera, pasukan khusus masuk dan membantai mereka semua. Sementara di kantor polisi, Ortez yang udah memberikan informasi disuruh pulang oleh Paco, tapi tanpa sepengetahuannya, Paco mengutus beberapa orang anak buahnya untuk mengikuti Ortez karena firasat Paco mengatakan kalau Ortez masih menyembunyikan sesuatu. Gak lama setelah kepergian mereka, Paco membaca beberapa artikel aksi perampokan di beberapa tahun lalu yang rupanya sama percis dengan para perampok kali ini karena selain mereka berkomunikasi dengan menggunakan nomor, mereka juga memakai topeng, sepatu, dan menghisap rokok yang sama percis menurut keterangan para sandera. Los que atracaron el hispanoamericano y los del central son los mismos. Setelah mencari informasi lebih lanjut tentang Ortez, Paco mendapat informasi kalau bar itu bukanlah milik Ortez, melainkan milik seorang pria tua bernama Manuel Villagrán. Diketahui Manuel beberapa tahun berkhidmat dalam khidmat rahasia bekerja untuk Carrera Blanco, seorang mata-mata. Tanpa diduga, pria tua yang sebelumnya berada di bank dan minta izin ke toilet ini kini bertemu dengan Manglano dan menyerahkan sebuah berkas rahasia.
Penasaran kan Brad? Apa isi dari berkas itu? Dan ada hubungan apa Manglano dengan aksi perampokan ini? Oke, kalem dulu. Nanti juga kalian akan mengerti ya. Makanya jangan di-skip. Oke, lanjut. Sementara itu, para anak buah Paco yang sejak tadi mengikuti Ortez mengetahui kalau Ortez menghampiri wanita yang disebut si keriting, wanita yang di awal film menghubungi Maider dan menyimpan surat di bawah buku telepon. Keesokan harinya, Topete yang mendapat laporan pasti bahwa para perampok itu hanyalah perampok biasa, meminta izin pada Perdana Menteri agar mendesak para perampok tersebut agar mereka bisa menyerahkan diri dan membebaskan para sandera. Artikel yang diketik oleh Maider pun udah mulai tersebar luas dan dibaca oleh para masyarakat yang akhirnya tahu kejadian yang sebenarnya. Gak lama kemudian muncul kendaraan taktis lapis baja utusan Topete yang berniat memojokkan para perampok. Nomor 1 yang emosi pun menyuruh nomor 4 agar membantunya menembaki kendaraan taktis atau rantis baja itu. Meski usaha mereka terbilang sia-sia, tapi itu semua dilakukan demi membuktikan kalau mereka gak akan menyerah begitu aja. Sang gubernur yang melihat tindakan Topete juga memperingati pria itu kalau yang mereka lakukan terlalu berlebihan. Saat nomor 1 mencoba memikirkan jalan keluar bagi kelompoknya, nomor 3, 4, dan temannya punya sebuah ide gimana kalau mereka keluar menyamar seperti para sandera dan membebaskan sandera sekaligus. Ternyata nomor 1 meminta Raymond menghubungi kembali pihak pemerintah dan merubah kesepakatan mereka. Kali ini nomor 1 minta rantis lapis baja itu mengantarkan kelompoknya ke Bandara El Prat dan menaiki pesawat yang disediakan bersama beberapa orang sandera. Permintaan itu pun membuat Perdana Menteri bingung karena para perampok yang enggan menyerahkan diri. Di sini Perdana Menteri yang akhirnya percaya pada Topete menyuruh Topete untuk melakukan operasi khusus. Tepat di sore hari, beberapa pasukan khusus diterjunkan tepat di atas atap Bank Sentral, sedangkan Perdana Menteri yang udah pasrah menulis surat pengunduran dirinya sendiri karena jika terjadi pertumpahan darah, dia gak mau mencoreng nama baik pemerintah dan lebih memilih menjelek-jelekan dirinya sendiri. Nah, contoh pejabat yang bagus ini. Jadi kalau ngerasa nggak mampu, ya mundur. Ini mah di Konoha udah tahu korupsi, malah nyalonin jadi anggota dewan. Baso. Es que yo no entiendo qué cojones estamos haciendo aquí arriba. Bueno, tú lo que tienes que hacer es tranquilizarte. Scene pun kembali berpindah ke bank di mana saat 2 orang anak buah nomor 1 menghirup udara segar sembari memikirkan jalan keluar mereka, muncul para pasukan khusus yang berniat menyerang mereka berdua. Beruntung sebelum hal itu terjadi, 2 anak buah nomor 1 ini kembali masuk ke dalam bank berkata bahwa pasukan khusus telah tiba. Señor Royan, póngase guapo que salimos. Atas hal itu, nomor 1 segera memerintahkan beberapa kelompoknya agar bersiap-siap dan membackup-nya. Tanpa diduga, nomor 1 yang ingin tahu keadaan sekitar keluar dari dalam bank sembari menyandra Raymond. Aksi nomor 1 menuai komentar dari para anak buahnya yang menganggapnya bodoh sebab dia bisa dengan mudah ditembak oleh para sniper. Tapi tanpa memperdulikan ucapan mereka demi bisa mendapat jalan keluar, nomor 1 tetap berjalan-jalan di sekitaran para penjaga sembari menyandra Raymond. Setelah mengetahui ada berapa polisi yang berjaga dan keadaan sekitar, nomor 1 kembali ke dalam bank dengan keadaan masih menyandra Raymond. Melihat tindakan nomor 1 barusan, Topete pun segera menambah pasukannya untuk melakukan aksi penyerangan. Entah apa maksudnya, terlihat jelas nomor 1 diam-diam mengambil sekantung uang penuh dan dimasukkan ke dalam sebuah loker di bank tersebut dan memberinya tanda. Nampaknya nomor 1 punya niat lain agar dia gak keluar dengan tangan kosong.
Dalam bank, nomor 3 menjelaskan ide yang teman-temannya dapatkan di mana mereka harus berganti pakaian dan nyamar bersama para sandera. Setelah itu mereka harus membuka pintu bebarengan dengan para sandera yang keluar. Tapi meskipun begitu mereka semua harus merelakan uang 800 juta peseta yang gak bisa mereka bawa. Jorge. Y yo era monaguillo en la iglesia de San Isidro, ¿vale? Sejenak kita flashback ke tahun 1970 di mana saat itu nomor 1 dan nomor 2 yang bernama asli Jose dan juga Cristobal Cuevas membicarakan masa depan mereka yang suram karena mereka gak punya keahlian. Melihat sebuah toko perhiasan di depan mereka tanpa diduga Jose dan Cristobal yang hanya mengandalkan kapak dan topeng ski seketika melakukan aksi perampokan. Dalam aksinya, mereka berdua mendapat hasil yang sangat memuaskan untuk bisa hidup mewah. Tapi karena uang mereka lambat laun pasti bakalan habis, Jose kembali mengajak Cristobal untuk melakukan aksi perampokan lagi. Tapi belum juga mereka melakukan aksinya, keesokan harinya Jose yang lagi nyebat dibuat kaget oleh para polisi yang udah mengepung tempat persembunyiannya. Dan karena tindakan kriminal yang mereka lakukan, Jose dan Cristobal dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara, Jose mengikuti sebuah latihan militer yang membuatnya bisa masuk ke dalam sebuah kesatuan dan pandai berperang. Atas kehebatannya itu, Jose bersama beberapa rekannya yang terpilih dibebaskan dari penjara. Sebelum mereka pergi, Manglano datang dan mengatakan kalau Jose bersama kedua rekannya akan mendapat sebuah tugas dari dinas rahasia di bawah komando Laksamana Carrero Blanco dan misi mereka nanti terdiri dari perampokan, penculikan, dan pemerasan. Tanpa diduga dalam misi pertama mereka, Jose bersama kedua rekannya berhasil menyelesaikan tugas mereka dan diketahui semua tugas yang diberikan oleh Carrero Blanco ada kaitannya dengan kasus politik yang lagi memanas. Selain itu, target yang mereka dapat harus diperas dan sebagian besar uang hasil pemerasan mereka dijadikan biaya kegiatan rahasia Badan Intelijen. Almirante Don Luis Carrero Blanco. Sayangnya beberapa tahun kemudian Carrero harus tewas akibat sebuah ledakan dari bom yang terletak di bawah mobilnya. Dengan kabar tersebut, satuan Jose dibubarkan paksa karena udah gak dibutuhkan lagi. Gilanya Jose yang mampang-mempeng membawa dua rekannya untuk melakukan aksi perampokan di beberapa tempat demi mendapat cuan yang banyak. Tapi suatu hari aksi mereka ketahuan dan mereka kembali dijebloskan ke dalam penjara dengan tingkat keamanan khusus. Di kamarnya Jose yang udah ripuh disiksa bertemu dengan Manuel yang juga ditahan di sana. Nah, itulah awal mula mereka berdua bertemu, Brad. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian atas saran dari Manuel, Jose pergi ke sebuah toko buku di Spanyol dan menghampiri wanita di sana bernama Cristina. Tahu kalau Jose diutus oleh Manuel karena Jose merupakan seorang perampok sekaligus orang yang gak suka dengan sistem pemerintahan, Cristina pun menjelaskan kalau dirinya dan Manuel juga merupakan seorang penjahat kelas kakap. Hari demi hari mereka lalui dengan bersama-sama hingga saking nyetelnya Jose dan Cristina, mereka melakukan aksi perampokan berdua. Setelah memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan, Jose dan Cristina yang udah berulang kali melakukan aksi perampokan akhirnya tertangkap di perbatasan. Kembali ke masa sekarang di mana si Keriting yang baru keluar dari rumahnya dikejar oleh para anak buah Paco. Meski si Keriting berusaha keras untuk kabur, tapi tampaknya wanita itu bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh para polisi. Di sini kita bisa tahu kalau wanita itu bernama Elis, seorang anggota dari anarkis yang menolak sistem pemerintahan yang ada. Dengan bukti kuat yang mereka dapat, Paco pun membawa Elis ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
Gak lama kemudian Paco dihampiri oleh Maider yang lagi dan lagi meminta Paco menjelaskan siapa pelaku di balik perampokan bank sentral. Di sana Paco mengatakan kalau si pelaku merupakan penjahat profesional yang udah beraksi sejak tahun 70-an. Dengan informasi yang dia dapat, Maider meminta Isabel untuk mau membantunya mencari berkas aksi perampokan tahun 70-an. Dari sebuah berkas edisi 1975, mereka mendapat informasi kalau si pelaku perampokan yaitu Jose pernah meledakkan sebuah gedung parlemen yang menewaskan beberapa petinggi negara. Dan itulah alasan sebenarnya Jose dan juga Cristina yang waktu itu tertangkap di perbatasan. Anehnya Jose dan Cristina dijatuhi hukuman hanya 2 tahun penjara dan pada 1977 saat undang-undang amnesti baru disetujui, Jose pun bebas dan disambut oleh Cristina yang baru juga kemarin keluar dari penjara. Beberapa tahun kemudian, Jose minta izin pada Cristina yang saat ini lagi mengandung untuk melakukan aksi perampokan lagi bersama teman-temannya. Meski Cristina sempat gak mengizinkan tindakan Jose, tapi mau gimana lagi, Jose yang gak punya pekerjaan dan uang mereka udah menipis memaksa Cristina untuk mengerti akan keadaan mereka. Número 4 conmigo. Número 3 con la señorita. Y usted, abra la caja fuerte, venga. Vamos, venga. Dengan aksi mereka barusan yang telah berhasil meraup uang dengan jumlah fantastis, Jose mengajak kelompoknya untuk minum-minum seperti biasa di bar milik Ortez. Di sanalah Jose melihat seorang wanita yang gak lain adalah Elis yang dia jadikan sebagai selingkuhannya. Dengan si wanita yang merupakan anggota dari anarkis masuk ke dalam kelompok mereka, secara mengejutkan negara lain begitu ketakutan. Karena dalam melakukan aksinya, kelompok Jose kerap kali menyebarkan sebuah file rahasia yang dimiliki pihak pemerintah atau negara lain. Identitas mereka sulit diketahui karena mereka berkomunikasi dengan menyebut nomor. Atas apa yang Maider dan Isabel dapat, mereka menyimpulkan kalau aksi perampokan kali ini adalah ulah Jose alias nomor 1. Venga, rápido. Sementara itu, dalam bank terjadi sebuah kericuhan saat nomor 1 bersama sebagian kelompoknya mencoba mengganti pakaian mereka. Hal itu pun membuat para pasukan khusus segera merangsek masuk ke dalam bank. Sayangnya nomor 2 yang berada di atap gedung berhasil tertembak dan tewas saat itu juga. Mengetahui hal itu, sebelum para pasukan khusus datang, nomor 1 bersama kelompoknya berhasil membaur dengan para sandera. Terpaksa meski salah satu dari mereka ada yang tertangkap, nomor 1 bersama para perampok harus segera keluar dari dalam bank layaknya gak terjadi apa-apa. Karena situasi chaos itulah, para polisi meniarapkan semua orang yang baru aja keluar dari dalam bank agar mereka bisa mengidentifikasi para sandera satu persatu. Melihat hal itu, nomor 1 yang gak mau identitasnya ketahuan memakai sebuah kacamata seorang sandera yang terjatuh. Secara mengejutkan, dengan hanya memakai sebuah kacamata, identitas nomor 1 gak diketahui oleh Paco saat Paco mengecek mereka satu persatu. Sayangnya saat mereka akan dimasukkan ke dalam bus, identitas 2 orang para perampok ketahuan oleh Paco karena wajah mereka yang gak asing lagi. Itu, al autobús. Meskipun begitu, tapi sebagian perampok yang tertangkap gak mau membocorkan di mana pimpinan mereka saat ini. Paco yang gergetan pun memasuki bus untuk mengecek satu persatu para penumpang di dalamnya. Hingga secara mengejutkan, Paco yang melihat salah seorang pria berkacamata memakai sepatu Hakuba meminta pria itu agar melepas kacamatanya, yang pada akhirnya Paco berhasil menemukan Jose. Jose yang udah ketahuan gak bisa melakukan perlawanan saat dibawa oleh Paco ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sebelum ke kantor, Jose alias nomor 1 ini dibawa ke hadapan para petinggi untuk memberikan keterangan kalau kelompoknya hanya melakukan aksi perampokan biasa dan semua dugaan Paco tentang mengulur waktu itu adalah benar. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias a Dios. General.
Dengan kabar itu, Perdana Menteri yang tadinya ingin mengundurkan diri gak jadi sebab reputasinya sebagai menteri menjadi naik akibat ulahnya sendiri. Para polisi di bawah pimpinan Paco yang bertugas pun mendapat penghargaan karena mereka telah berhasil menangkap para perampok. Karena artikel yang dia buat sama persis dengan pernyataan para petinggi di sana, Maider dan Bernie mendapat pujian dan tentu aja kenaikan gaji. Hingga Isabel pun memberi selamat pada mereka karena Maider yang baru menjadi jurnalis bisa menjadi panutan. Estaba en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Beberapa jam kemudian di ruang interogasi, Paco yang tahu kalau Jose akan menjelaskan panjang lebar tentang siapakah dalang di balik aksi perampokan itu, sengaja memenuhi keinginan Jose yang mau sebungkus rokok kesukaannya. Pada kesempatan itulah Jose berkata kalau dia mendapat tugas pada pertengahan Maret dari Manuel yang menghampiri Jose yang lagi bersama kelompoknya di Bar Ortez. Manuel menyuruh Jose untuk pergi ke sebuah taman menghampiri seseorang yang akan memberikan mereka tugas. Ternyata orang itu adalah Manglano yang meminta Jose untuk melakukan aksi perampokan, tapi dalam aksinya Jose dan Cristobal diam-diam harus mengambil sebuah berkas di loker deposit bernomor 156 dan segera menyerahkannya pada Manuel. 800 millones. Sebagai imbalan, Jose diberi sebuah denah biru untuk pelarian mereka nanti yang bisa meraup hasil keuntungan sebesar 800 juta peseta atau kurang lebih sekitar 84 miliar rupiah. Mereka juga ditugaskan untuk memberi tuntutan sebuah surat yang membebaskan 4 jenderal di awal film tadi. Dengan begitu, kelompok Jose dan Manglano akan saling mendapat keuntungan. Se trataba de asaltar el central para recuperar unos documentos secretos. Saat ditanya oleh Paco apa isi dari dokumen itu, Jose berkata kalau dia gak tahu, tapi padahal Jose mengetahuinya kalau dalam dokumen rahasia itu adalah berkas pengesahan pemerintahan sementara sejak 23 Februari. Pero los planos que nos dieron eran falsos. Hombres sincero. Jose yang udah muak dijebak oleh Manglano berterus terang kalau Manglano lah dalang dibalik semua peristiwa perampokan ini. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba seorang petinggi muncul dan menyuruh Paco agar beristirahat. Secara mengejutkan, keesokan harinya tersiar sebuah pernyataan yang tiba-tiba muncul dan mengakui kalau Jose merupakan bagian dari pemerintahan. Hal itu pun sontak membuat Paco kaget, begitu juga Isabel yang langsung memarahi Maider karena berita yang mereka sebarkan sangat jauh dari fakta yang baru tersebar. Yah, kemarin dipuji, sekarang dicaci. Emosi dengan hal itu, Maider dan Bernie menghampiri Paco yang kini berada di tempat biliar untuk minta pertanggungjawaban. Di tengah perjalanan, Maider yang melihat kalau Bernie batuk-batuk akibat sering minum minuman beralkohol memperingatinya kalau nyawa lebih penting dari apapun. Setibanya di lokasi, tanpa mereka berdua sadari terdapat 2 orang pria yang memata-matai mereka. Pada kesempatan itulah Paco menjelaskan panjang lebar tentang perkataan Jose yang menyeret nama Manglano sebagai dalang di balik semua itu. Dan di sana Paco juga menambahkan kalau berita yang mereka lihat barusan sepertinya adalah sebuah pengalihan isu agar identitas Manglano sebagai dalang gak diketahui ataupun dicurigai. Dan secara mengejutkan, Manglano kini telah berada di ruang interogasi menghampiri Jose yang lagi tertunduk menunggu jalannya persidangan. Di sanalah Manglano yang gak mau karirnya hancur menyuruh Jose agar tetap tutup mulut. Sebagai imbalan, Manglano akan membiayai seluruh kehidupan anak dan istri Jose. Tapi kalau Jose tetap kekeh membeberkan semuanya dengan jujur pada media ataupun polisi, Manglano gak segan-segan akan menghabisi Jose beserta semua keluarganya. Tampaknya Manglano telah terlebih dulu menghampiri Ortiz dan Raymond termasuk sebagian petinggi untuk meyakinkan dan menyuruh mereka memberi kesaksian kalau Jose adalah tersangka utama dan Manglano gak ada kaitannya dengan semua ini. Buktinya saat Maider meminta keterangan mereka semua malah memberikan keterangan yang sama. Pero sé que sigues con la del central.
Maider yang merasakan ada hal yang janggal berniat menghampiri Jose ataupun Manglano demi mendapat sebuah kepastian. Saat akan keluar dari kantornya, Maider bertemu dengan Paco yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. ¿Sabes dónde estaba Sánchez Valiente el 23F? ¿Dónde? En el Congreso de los Diputados con Tejero. ¿Y? Que según mis informados. Di sanalah Paco menjelaskan panjang lebar tentang informasi yang baru dia dapat di mana para jenderal tadinya menganggap kalau Jose adalah Kapten Sánchez Valiente. Tapi ternyata mereka salah tebakan karena Kapten Sánchez pada tanggal 23 Februari berada di Kongres bersama Tejero. Terus, menurut sumbernya, Sánchez membawa dokumen saat keluar dari Kongres dan dokumen tersebut disimpan di Bank Sentral. Oh, begitu toh. Nah, jadi Brad, yang dibawa Jose itu adalah dokumen rahasia yang di waktu tanggal 23 Februari diserahkan oleh Tejero pada Sánchez, Brad. Lah kan itu Amang, bukan Sánchez. Nah, Amang itu sebenarnya adalah Sánchez, Brad. Sengaja kita samarkan biar alurnya gak ketebak sama kalian. Di tengah percakapan, Paco yang melihat dua orang terus memata-matai mereka mengajak Maider untuk segera pulang. Dan setibanya di rumah tanpa diduga, Maider dibuat kaget oleh sosok Manglano yang udah ada di tempat itu. Pada kesempatan itu, Manglano memperingatkan Maider agar berhenti melakukan penyelidikan. Jika Maider tetap kekeh dan melakukan penyelidikan tentang perampokan Bank Sentral, Maider dipastikan akan menanggung akibatnya. Keesokan harinya, Maider menghampiri Paco menjelaskan kalau dia didatangi oleh Manglano yang membuat Paco menyuruh Maider berhenti melakukan penyelidikan. Tapi di sini Maider yang keras kepala tetap kekeh ingin melakukan penyelidikan, membuat Paco yang punya ide membawa Maider ke hadapan Manuel untuk menginterogasinya. Menurut pernyataan Manuel, dokumen rahasia itu berisi pengesahan pemerintahan sementara setelah 23 Februari. Manglano diangkat sebagai kepala CESID atas jasanya mengambil dokumen rahasia itu. Setelah mendapat pernyataan dari Manuel saat Paco dan Maider akan pergi dari sana, tiba-tiba selama bertahun-tahun di bawah rezim otoriter Barat, Eropa Barat dan Eropa menjadi simbol atas kebebasan dan demokrasi bagi orang Spanyol. Undang-undang perceraian akhirnya disahkan dengan dukungan suara dari oposisi. Partai Sosialis mendapat mandat terhormat untuk memimpin pemerintahan selama 4 tahun ke depan. Dan itulah sebuah cuplikan dari pemerintah semenjak file rahasia berada di tangan Manglano. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang keren banget sih kalau menurut saya ya. Pengemasannya memang agak rumit, tapi ya itulah, banyak plot twist yang terjadi dalam film ini. Dan karena saking panjangnya durasi, karena film ini ada 5 episode kalau nggak salah, dan kita rangkum sekaligus, maka bikin kepala saya agak leng-lengan alias puyeng kayak gini duh. Jangan lupa tonton filmnya full langsung ya, karena kesannya bakal lebih seru lagi. Oke lah, kita lanjut aja ke Tisam yuk. Oke, Tisam yang pertama datang dari Ketut Sugirinata 7098. Bradku, titip salam buat pacarku Nurul yang udah jadi pacar orang lain. Aduh, kasihan banget deh lu, Brad. Yang selanjutnya datang dari Hardi Prima 1249. Tisam bang untuk semua temanku yang ada di Padang. Titip salam dari Bandung. Mantap, Bradku. Selanjutnya datang dari Randi Eka Putra 9260. Tisam bang buat Ujang Knalpot, jangan lupa bayar utang yang 1000 bekas beli kopi cup. Aduh. Selanjutnya datang dari Julia Mariska
Bang Tisam buat calon suamiku inisial MH, love you so much. Doakan awal tahun depan lancar menuju jenjang pernikahan ya. Makasih Bang dan sukses selalu. Amin. Nah ini nih yang saya demen ya kan. Jadi nggak cuma modal omongan aja, nggak cuma modal gombal aja, tapi harus sampai jadi dong ke jenjang pernikahan. Selamat ya buat Julia Mariska. Semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar dan jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Oke, yang selanjutnya datang dari di channel E6N. Tisam buat abangku yang udah pindah alam Bang. Yuk kita sama-sama kirim doa, kirim Al-Fatihah buat almarhum ya beratku ya. Semoga diampuni semua dosanya dan ditempatkan di surga. Al-Fatihah. Nah, segitu aja dulu Tisam untuk hari ini. Pasti tiap hari saya akan bacakan tisam-tisam dari kalian kok. Pasti semuanya saya bacakan, tapi giliran ya. Nah, kalau semuanya langsung dibacain kan panjang juga durasi, bisa 24 jam ini video. Oke, bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.